Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai konsep TCP dan UDP lebih dalam. Nah, jadi TCP itu biasa disebut dengan connection oriented, di mana prosesnya itu melewati beberapa hal, atau biasa juga disebut dengan three-way handshake process. Nah, jadi pada saat ada interaksi dari klien ke server menggunakan protokol TCP, itu sebetulnya melewati 3 tahapan berikut, yaitu yang pertama dari klien ke server dengan proses namanya sync, atau singkatan dari synchronize. Nah, dari server ke klien itu dibalas dengan proses namanya sync ACK, atau acknowledge. Nah, dari klien lagi ke server itu dibalas dengan pesan yaitu ACK atau acknowledge. Nah, setelah melewati 3 proses tersebut, barulah data bisa dikirim. Nah, hal tersebutlah yang menyebabkan TCP itu lebih lambat dibandingkan UDP. Namun di satu sisi, TCP ini menawarkan kelebihan, yaitu datanya dapat dikirim secara utuh karena connectionnya persisten setelah melewati three-way handshake proses ini. Dan itulah mengapa disebut dengan connection oriented. Nah, kalau UDP bagaimana? Nah, kalau UDP itu biasa disebut dengan connectionless. Jadi ketika ada proses dari klien ke server, itu tidak melewati hal yang serumit seperti di TCP. Nah, di mana dari klien ke server itu ketika ada request, dia akan diteruskan dari klien ke server requestnya. Nah, setelah masuk, dari server itu bisa langsung direspon. Nah, itulah yang menyebabkan mengapa UDP ini bisa dibilang lebih cepat dibandingkan TCP. Nah, namun di satu sisi, kekurangan UDP ini yaitu data tidak ada jaminan utuh sampai klien ataupun sebaliknya. Nah, sekarang kapan pilih TCP atau pilih UDP? Nah, kita bisa lihat nih tabel perbandingannya. Nah, jika kalian ingin memilih TCP, itu yang pertama, data itu harus sampai dengan lengkap. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada kehilangan data. Yang ketiga, itu urusan data harus terjaga. Kemudian yang keempat, itu membutuhkan koneksi yang stabil. Yang kelima, di mana membutuhkan control flow pada proses pengirimannya. Nah, karakteristik dari TCP ini, yang pertama itu reliable, kemudian yang kedua itu connection oriented, kemudian yang ketiga itu ada namanya retransmission, atau jika ada proses yang gagal itu akan dicoba ulang untuk dikirim. Kemudian yang keempat itu lebih aman untuk transaksi penting. Nah, contoh use case penggunaan dari protokol TCP itu yang pertama seperti HTTP atau HTTPS. Kemudian yang kedua itu database connection. Kemudian yang ketiga itu seperti SSH untuk melakukan remote ke server atau ke mesin. Kemudian yang keempat itu ada namanya FTP untuk file transfer. Kemudian yang kelima itu ada namanya email. Nah, email ini biasanya ada protokolnya seperti SMTP, IMAP, dan POP3. Nah, kalau UDP, itu yang pertama, kecepatan itu lebih penting daripada keandalan. Kemudian yang kedua, sedikit paket loss masih bisa ditoleransi. Yang ketiga, di mana latensi itu harus serendah mungkin atau seminim mungkin. Kemudian yang keempat, tidak perlu koneksi yang persisten. Nah, biasanya koneksi yang menggunakan UDP ini memiliki karakteristik yang pertama, connectionless. Kemudian yang kedua, tidak ada retransmission. Jadi jika ada kegagalan pada saat proses pengiriman, itu tidak ada proses pengiriman ulang atau di retry. Kemudian yang ketiga itu latensinya rendah. Yang keempat itu lebih ringan overhead. Nah, contoh use case penggunaan dari protokol UDP ini ada beberapa. Yang pertama seperti DNS query. Yang kedua itu ada namanya video streaming. Yang ketiga itu ada namanya VoIP atau Voice over IP atau video call. Kemudian yang keempat itu ada namanya online gaming.
Jadi biasanya kalau kalian game developer ingin membuat fitur game online, itu biasanya menggunakan protokol UDP. Kemudian yang terakhir itu ada namanya seperti broadcast atau live, seperti streaming media, YouTube dan sebagainya. Nah, itu biasanya menggunakan protokol UDP.